Hari Raya Idul Adha menjadi momen spesial yang dinanti oleh seluruh umat muslim di dunia, termasuk bagi pasangan Fujianti Utami dan juga Thorik Halilintar yang kian hari semakin menampilkan sisi keromantisan mereka. Keduanya pun baru-baru ini berburu hewan kurban bersama untuk yang pertama kalinya. Lantas, hewan kurban seperti apa yang akhirnya menjadi pilihan bagi Fuji dan Thorik? Dan benarkah Fuji pun mempersembahkan sapi kurban untuk almarhum Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah? Di tengah momen kebersamaan Fuji dan Thorik mempersiapkan Hari Raya Idul Adha, di sisi lain, Haji Faisal pun nampaknya masih akan melanjutkan laporan hukumnya terhadap Tiara Marlene. Lantas benarkah Haji Faisal tidak akan berhenti agar Tiara tidak lagi menganggap remeh terkait nama baik almarhum Vanessa dan Bibi? Seperti apa pula air mata Tiara Marlene yang mengaku sudah ditalak 3 kali oleh suaminya pasca bermasalah dengan Haji Faisal? Namun, di balik segala cobaan yang menerpa, Fuji dan Thorik pun justru semakin lengket satu sama lainnya dan selalu bersama dalam kesempatan apapun, termasuk momen Hari Raya Idul Adha. Lantas seperti apa harapan Fuji dan Thorik atas hubungan mereka berdua? Dan benarkah mereka akan menuju ke pelaminan dalam waktu dekat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, jelang Hari Raya Idul Adha yang tinggal menghitung hari, para selebriti tanah air pun semakin gencar untuk berburu hewan kurban. Tidak terkecuali bagi Fujianti Utami Putri dan juga Thorik Halilintar. Uniknya, di tahun ini pun menjadi pertama kalinya Fuji membeli hewan kurban dengan uangnya sendiri, sekaligus menjadi momen tahun pertamanya menjalani Idul Adha sebagai kekasih Thorik. Dan inilah momen romantis antara Fuji dan Thorik saat berburu hewan kurban bersama-sama. Pengalaman pertama, alhamdulillah. Sapi apa kambing, Ci? Sapi. Insya Allah senang, alhamdulillah. Korbannya ada beberapa. Sapi. Ada beberapa sapi. Ada yang 500 sampai yang 1, berapa ya? Pak. Disalurkan, kita punya yayasan sendiri, ada yayasan Keti Bayi. Pesantren kita juga di alhamdulillah. Terus kan buat orang sekitar juga kan yang paling penting kan ya. Namun ternyata secara diam-diam, Fuji pun telah membelikan 1 sapi kurban yang khusus diperuntukkan sebagai kurban atas nama almarhum Bibi Andriansyah dan juga istrinya Vanessa Angel. Sikap Fuji yang masih selalu mengingat kedua orang yang sangat berjasa di dalam hidupnya, sontak tidak hanya membuat Haji Faisal sang ayah menjadi terharu,
tapi juga Torik sang kekasih begitu bangga dan bahagia. Pasalnya, di tengah kesuksesan yang kini diraihnya hingga mampu membeli hewan kurban yang mahal, Fuji pun tidak lupa untuk berbagi dan juga berkurban untuk almarhum Vanessa dan Bibi. Tadi Fuji bilang beli sapi juga buat almarhum Vanessa dan Kak Bibi. Oh iya, dia beli 2 kalau nggak salah. Dia beli 2 sapi. Niatnya kurban ini atas nama si almarhum Febri dan Vanessa. Dan ingatnya dia akan abangnya, ingatnya dia akan kakaknya. Itu sesuatu yang sangat membesarkan sekali hati saya. Kalau nilai itu relatif lah ya, tidak usah kita sebutkan kurang tepat juga. Yang penting keikhlasan. Kan dia sudah ikhlas, sudah mau berkorban. Itunya yang kita nilai. Soal nilai harga, itu relatif lah. Yang penting keinginannya, mau dia berkorban untuk kakaknya pun dia korbankan. Itu kan berarti ada rasa di hati, yang luar biasa menurut saya itu. Luar biasa menurut saya kan. Dia nggak lupa dengan abangnya, dia nggak lupa dengan kakaknya. Namun, kedatangan Fuji membeli 1 ekor lagi sapi kurban bersama Torik pada pekan ini pun menyisakan sebuah teka-teki baru. Pasalnya, Torik mengaku juga telah membeli hewan sapi kurban khusus berdua hanya dengan Fuji. Hewan kurban berupa sapi atas nama berdua Torik dan Fuji itu pun dikabarkan memiliki berat 490 kg. Ya, jika Fuji telah membeli sapi kurban untuk dirinya, kedua kakaknya dan juga Gala, mengapa Fuji kembali membeli hewan sapi kurban khusus berdua dengan Torik? Setelah melaksanakan ibadah umroh bersama dan kini membeli hewan kurban berdua saja, mungkinkah ini sebuah sinyal jika mereka akan semakin membawa hubungan ini ke arah yang semakin serius? Ada yang beli berdua, ada yang sendiri-sendiri. Kenapa mungkin alasannya bisa membeli berdua nih kurbannya? Ini pertama juga kan ya? Tapi kalau kurban itu lebih fokusnya ke sendiri-sendiri sih. Tadi kan kayak kita ngegalang dana gitu kan. Insya Allah. Semoga kan yang penting bukan positif nilai orangnya, tapi nilai Tuhannya ya. Semoga kurban kita diterima sama yang di atas dan bisa bermanfaat. Si Fuji katakanlah berdua dengan Gala. Nah, 1 ekor sapi juga. Nah, Bapak sama Mama itu sapi 1 ekor beberapa 7 orang di kampung. Nah, terus si Pran sama si Padli beli kambing 1-1. Saya sangat terharu sekali sih. Sangat terharu sekali. Saya merasa ya gembira sekali sih. Merasa bahagia sekali saya. Adanya niat, keinginan bagi anak saya untuk ikut kurban, itu bagi saya kan sudah merupakan ada di dalam dirinya itu rasa ingin berbagi dengan masyarakat. Di tengah momen kebersamaan Fuji dan Torik mempersiapkan Hari Raya Idul Adha, di sisi lain, Haji Faisal pun nampaknya masih akan melanjutkan laporan hukumnya terhadap Tiara Marlen. Lantas benarkah Haji Faisal tidak akan berhenti agar Tiara tidak lagi menganggap remeh terkait nama baik almarhum Vanessa dan Bibi? Seperti apa pula air mata Tiara Marlen yang mengaku sudah ditalak 3 kali oleh suaminya pasca bermasalah dengan Haji Faisal? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Di saat Fuji tengah sibuk membeli hewan kurban yang ia persembahkan untuk almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, di lain kisah, sang ayah Haji Faisal masih terus berjuang untuk menghadapi permasalahan hukumnya dengan Tiara Marlen. Sebelumnya,
Polres Metro Depok telah menggelar mediasi antara Haji Faisal dan juga Tiara atas kasus dugaan pencemaran nama baik pada Jumat 1 Juli 2022 lalu. Sayangnya, usaha tersebut pun dinyatakan gagal dan perkara hukum tetap akan dilanjutkan oleh pihak Haji Faisal. Kepada tim intens investigasi, ayah almarhum Bibi itu pun mengaku alasan dibalik ia tetap melanjutkan laporan hukumnya tidak lain adalah sebagai efek jerat terhadap orang-orang yang telah mencampuri masalah keluarganya. Terlebih kepada almarhum sang putra dan juga istrinya Vanessa Angel. Lantas benarkah ini artinya sudah tidak akan ada lagi pintu damai di antara mereka? Dan bagaimana pula Tiara Marlene akan menghadapi persidangan atas laporan hukum terhadapnya tersebut? Insya Allah mudah-mudahan ini akan kita lanjutkan. Orang-orang seperti ini kan harus mendapatkan pelajaran, harus mendapatkan sesuatu sesuatu yang membuat dia berpikir ulang untuk masa yang akan datang, untuk melecehkan dan menyampaikan sesuatu yang bersifat aib bagi orang lain. Karena di agama sangat terlarang hal serupa itu. Di agama sangat terlarang. Dan alhamdulillah hukum pun dengan saya laporkan ternyata benar juga. Jadi menurut saya ini sudah sangat menyambung. Atas perbuatannya, Tiara Marlene pun juga terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Namun, ternyata bukan hanya permasalahan hukum, ia pun harus menghadapi berbagai permasalahan lainnya pasca berkonflik dengan Haji Faisal. Imbasnya, kini rumah tangga pedangdut itu pun berada di ujung tanduk. Dalam sebuah konten podcast, air mata Tiara pun pecah lantaran ditalak 3 oleh suaminya. Ia pun juga mengaku bahwa tidak ada maksud untuk membuka aib almarhum Vanessa Angel. Sebab ia hanya menyampaikan sesuai dengan pernyataan yang didengarnya. Atas semua masalah yang kini menimpa dirinya, Tiara pun juga merasa sangat berdosa akan perbuatannya. Lantas, melihat apa yang terjadi dengan Tiara Marlene, Haji Faisal pun tidak akan bergeming sedikit pun dan terus melanjutkan laporan hukumnya. Suamiku bilang langsung, karena mungkin malu ya. Bilang langsung talak 3 aku. Saya juga punya anak dan saya juga punya cucu. Jadi itu bukanlah alasan yang tepat. Saya nggak pada intinya hal ini nih, persoalan ini kita tetap lanjut. Insya Allah para pengikut, para fans tidak akan kecewa. Sejauh hal itu, ya, ini memang ada catatannya sedikit. Sejauh hal itu mencukupi delik hukumnya. Sejauh hal itu mencukupi unsur hukumnya. Namun di balik segala cobaan yang menerpa, Fuji dan Thorik pun justru semakin lengket satu sama lainnya dan selalu bersama dalam kesempatan apapun. Termasuk juga momen Hari Raya Idul Adha. Lantas, seperti apa harapan Fuji dan Thorik atas hubungan mereka berdua? Dan benarkah mereka akan menuju ke pelaminan dalam waktu dekat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Di balik apa yang menjadi keputusan Haji Faisal terhadap laporannya atas Tiara Marlene semata-mata demi kebahagiaan keluarga tercinta. Ya, baginya keluarga merupakan harta yang paling berharga dan harus dijaga sebaik mungkin. Termasuk kepada Fuji putri bungsunya. Ya, hubungan asmara Fuji dan Thorik yang kini semakin dekat dan juga romantis, bahkan sempat umroh dan membeli sapi kurban bersama
tidak pelak mendapat perhatian Haji Faisal. Terlebih, dukungan demi dukungan pun juga mengalir, tidak hanya dari keluarga, namun juga dari masyarakat atas jalinan cinta di antara mereka. Meskipun usia Fuji dan Thorik yakni 19 dan 23 tahun masih tergolong usia muda, namun tidak sedikit netizen yang juga berharap agar keduanya dapat bersatu dalam ikatan pernikahan. Lantas, bagaimana pandangan Haji Faisal terkait restu untuk Fuji menikah muda? Akankah ia mendukung atau justru sebaliknya? Tori datang ke rumah dengan Fuji ya pertemuan baik-baik aja ya, artinya ya, dalam rangka pendekatan tentu dengan si Fuji, dengan si Padli, dengan si Pran, juga termasuk dengan kami. Ya pendekatan baik-baik aja, pertemuan baik-baik aja. Kalau ngomong di rumah sih ya ngobrolnya paling ya ngobrol-ngobrol apa ya ngobrol-ngobrol biasa aja. Paling saya tanya udah makan belum, kalau belum makan paling gitu. Kalau sedapatnya ya setahun 2 tahun kan itu 2 tahunnya lah. Tapi kalau ada lagi statement begitu saya rasa enggak. Tapi namun demikian saya tidak bisa mendahului sesuatu karena ya itu tadi Tuhan juga punya kekuasaan yang lebih. Usaha saya ya paling enggaknya berkarirlah 2 tahun. Kalau bisa lebih. Kita belum pikir ke situ sih. Kita belum pikir ke situ. Sekarang baru sebatas hubungan yang normal. Aku suka sama dia karena dia orangnya tulus, dia orangnya pure, original, nggak dibuat-buat. Dia cuma mau jadi dirinya sendiri. Terus orangnya kuat, penyayang dan pekerja keras ya. Banyak deh yang bikin aku kaget dengan sifat-sifat dia, kayak setiap hari ada yang baru terus dan bikin aku makin suka. Support dong, kan baik orangnya. Senang lah pasti di support. Karena kan alhamdulillah efeknya juga positif ya. Dari mereka ini berita juga jadinya ke Ali juga enak. Aku juga ada tahu sifatnya Uti kayak gimana. Kalau dia lagi ada masalah biasanya dia ngechat kok segala macamnya. Jadi aku juga nggak mau ngekang. Kalau misalnya dia bahagia ya udah. Tidak dipungkiri, bunga-bunga asmara pun tengah mereka di hati Fuji dan Thorik. Setelah resmi berpacaran sejak 29 Januari 2022, keduanya pun semakin lengket dan juga berhasil membuat para tofu lovers menjadi baper akan kebersamaan mereka. Tak hanya saat menikmati momen ngedate, Thorik dan Fuji pun juga selalu berdua, bahkan dalam urusan pekerjaan. Kemanapun pergi, Fuji dan Thorik selalu disambut dengan hangat oleh banyak orang yang juga bahagia atas hubungan dua insan muda yang tidak hanya manis namun juga kreatif tersebut. Lantas di samping pihak orang tua dan juga keluarga, benarkah di benak Fuji dan Thorik memang terbersit sebuah niat untuk menikah di usia yang muda? Benarkah pula mereka akan membawa hubungan ke jenjang lebih serius dan menuju ke pelaminan dalam waktu dekat? Enggak ada. Nanti mau duluin Dafran. Enggak ada. Gak apa-apa duluin aja. Gas gue. Enggak ada nikah muda. Umur 24 pokoknya minimal. Pokoknya pas sudah ada gelar papa mama langsung ngomong. Tapi fokus ke karir dulu aja. Enggak apa-apa pacaran, cuman fokus ke karir dan jangan nikah muda nah kalau bisa. Aku udah cerita terus, Mom, I met a girl and everything gitu. Aku udah ngomong tuh mama segala macam. Didukung, pokoknya jangan aneh-aneh gitu aja. Jangan aneh-aneh. Aneh-aneh, selagi masih positif, semuanya didoain. Karena mama tuh pengennya mendoakan yang positif. Lampu hijau. Ya sebagai abang ya kita support aja lah adiknya ya. Doakan yang terbaik untuk mereka. Semoga mereka bisa saling mengisi dan saling positif lah, menularkan ide-ide kreatif juga ataupun ya saling, intinya kan kalau ada hubungan saling melengkapi, saling ada positif yang terbangun ya bagus lah berarti. Kalau sekarang kan mereka sama-sama masih muda, jadi menurutku ya kita mendukung aja lah untuk selama pasangannya juga baik, asal keluarganya juga saya lihat baik. Jadi menurut saya kenapa enggak ya, aku mah nggak terlalu nanya-nanya gimana, cuman ya udah gimana aman kan, lancar.
Ya apa yang abangnya mah kalau yang support ya support, yang apa yang perlu ini, yang penting kan maksudnya ya kalian positif aja lah, jangan yang gimana bang. Maksudnya jangan yang salah-salah ya hubungannya gitu loh. Lebih ke jalan-jalan yang baik aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.